Xiao Chen terkejut. Kelompok orang ini terlalu keterlaluan. Dia berlari ke depan, menangkap gadis kecil itu di saat bahayanya sudah dekat, dan menghindari kelompok kuda yang berbaris. Neih, orang yang memimpin ketiga pria itu menarik kendali, menyebabkan kudanya meringkik saat dia menghentikannya. Ketika dua orang di belakang melihat ini, mereka pun segera mengikutinya. Orang yang memimpin mengenakan gaun berbunga-bunga berwarna coklat dan merupakan orang pertama yang membalikkan kudanya dan perlahan berlari ke arah Xiao Chen. Aku bertanya-tanya siapa orang yang tampak familiar ini, jadi sebenarnya dia adalah tuan muda kedua dari klan Xiao. Mengapa kamu meniru orang lain dan bersikap sopan hari ini? Pemuda yang menunggangi punggung kuda itu menjulang tinggi di atasnya dan tertawa keras dengan arogansi. Memang benar, Tuan Muda Xiao adalah pemandangan langka di paviliun hujan berkabut. Karakter Tuan Muda Xiao memang telah berubah. Salah satu pria yang menunggang kuda segera menyusul. Xiao Chen dengan lembut meletakkan gadis kecil itu dan menatap dingin ke arah sekelompok orang yang menunggang kuda. Ketiga orang ini adalah murid klan Zhang, dan yang memimpin mereka adalah Zhang Zeyang, putra kedua dari kepala klan Zhang. Dia memiliki reputasi yang sama buruknya di kota Mohe seperti Xiao Chen, tapi itu bukan karena dia juga sampah. Sebaliknya, itu untuk menindas rakyat jelata serta karakternya yang arogan dan lalim. Karena fakta bahwa klan Zhang dan klan Xiao berselisih, setiap kali mereka berdua bertemu, pasti akan ada perselisihan. Namun, Xiao Chen selalu berada di pihak yang kalah. Apa yang kamu lihat? Ekspresi macam apa itu? Apakah kamu mencari kematian? Salah satu pria di belakang Zhang Zeyang mengangkat kudanya dan tiba-tiba menyerang ke arah Xiao Chen. Cambuk itu pecah di udara, dengan cepat mendekati wajah Xiao Chen dengan pukulan cambuk. Jika itu adalah Xiao Chen di masa lalu, itu pasti akan mengenai dia dan menyebabkan luka. Xiao Chen tersenyum dingin ketika dia menggunakan tangannya untuk meraih cambuk dengan kuat dengan sapuan cairan di lengannya, sangat mengejutkan orang yang menunggang kuda. Dia ingin menarik kembali cambuknya, tetapi dia bahkan tidak mampu menggerakkannya 1 inci pun, seolah-olah cambuk itu telah terjepit erat dalam cengkeraman baja. Tampaknya ada kilatan petir di mata Xiao Chen ketika busur listrik melompat-lompat di tangannya, mengeluarkan suara berderak. Dengan suara mendesing, aliran listrik mengalir sepanjang penunggang kuda ke tangan orang itu. Segera, ia melompati tubuh orang itu dalam bentuk busur lebar, bahkan kuda yang ia tunggangi pun tidak terhindar dari sengatan listrik. Kuda itu kaget, mengakibatkan ia melompat-lompat dengan liar, dan murid klan Zhang sendiri terlempar dari kudanya dan mendarat dengan bunyi gedebuk yang keras. Zhang Zeyang dengan cepat melompat dari kudanya dan membantu orang yang ada di bawah. Wajah orang itu pucat dan masih gemetar. Dengan listrik yang telah menyerang meridian tubuhnya, dia tidak akan pulih dalam waktu dekat. Xiao Chen, kamu berani menyakiti sepupuku. Apakah kamu lelah hidup? Zhang Zeyang berteriak dengan suara yang kuat. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh, Zhang Zeyang, menurut logikamu, aku tidak bisa membalas dan hanya membiarkanmu memukulku. Apakah alasan ini diajarkan kepadamu oleh ibumu atau ayahmu? Menjadi putra kedua yang tidak berarti dari klan Zhang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di kota Mohe yang bisa berurusan denganmu? Zhang Zeyang tercengang, karakter Xiao Chen ini benar-benar berubah. Dulu, ketika mereka bertemu, dia rutin memukulinya. Karena fakta bahwa ini adalah masalah yang memalukan, dia tidak mungkin berani memberitahu klannya, jadi dia, Zhang Zeyang, tidak khawatir sama sekali. Mengapa Xiao Chen bersikap begitu tegas hari ini? Namun, tidak peduli seberapa tegasnya dia tetaplah sampah. Zhang Zeyang akan mampu menangani sampah dari ranah pemurnian roh kelas 9 sebagai murid bela diri kelas medial dengan cukup mudah. Memikirkan hal ini, Zhang Zeyang tidak peduli dengan ejekan Xiao Chen dan tersenyum dingin. Tuan Muda Xiao, apakah kamu terburu-buru untuk mati? Xiao Chen tertawa keras, apakah kamu idiot? Setelah berbicara begitu banyak, Anda hanya mampu mengatakan hal yang sama berulang kali. Apa hubungan kematianku denganmu? Jika Anda memiliki kemampuan maka datang dan pukul saya. Saya akan berdiri diam di sini, datanglah jika Anda berani. Kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani memukulmu. Setelah mendengar ejekan seperti itu, Zhang Zeyang tidak bisa lagi menahan diri. Dia berteriak dengan marah ketika esens di tubuhnya beredar dengan cepat di dalam dirinya. Dia kemudian melemparkan tinju ke arah Xiao Chen sambil mengaum, menggunakan sekitar 80% dari kekuatan penuhnya.
Xiao Chen telah melampaui batasnya dengan mengejeknya di depan umum, yang tidak dapat ditoleransi dalam buku-bukunya. Xiao Chen tersenyum dingin, jadi hanya itu yang membuatnya marah. Dia mengikuti tinju yang masuk, penuh dengan niat membunuh dan banyak lagi. Dengan tatapannya, mantra ilahi guntur ungu beredar dengan cepat di tubuhnya. Azure Dragon di dantiannya meraung pelan saat esensinya melonjak, bersiap untuk keluar. Hah! Xiao Chen menyerang, melepaskan tinju biasa seperti milik Zhang Ziyang. Xiao Chen telah menggunakan kekuatan penuhnya dalam tinju ini, dan suara angin yang menggelegar mengepul dari tinjunya saat busur listrik berwarna ungu berkumpul di sana. Bang! Kedua tinju mereka bertabrakan, menimbulkan suara ledakan yang memenuhi langit. Zhang Ziyang hanya bisa merasakan kekuatan turbulen menuju ke arahnya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan dengan mudah. Tubuhnya terlempar mundur beberapa langkah sebelum dia mampu menstabilkan dirinya. Wajahnya menjadi sangat pucat dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Xiao Chen mengolah mantra ilahi guntur ungu selain roh bela diri naga Azure, sehingga esensi di tubuhnya sangat dalam dan mendalam. Kekuatan penuh dari budidayanya sebagai murid bela diri setara dengan puncak murid bela diri. Zhang Ziyang mengira Xiao Chen masih berada di ranah penyempurnaan roh kelas 9, dan karenanya hanya menggunakan 80% dari kekuatan penuhnya. Saat melawan Xiao Chen, yang menggunakan kekuatan penuhnya, bagaimana dia bisa mengatasinya? Dengan kekuatan yang tidak seberapa, kamu berani mengerahkan bebanmu di kota Mohe. Xiao Chen mendengus. Dia dengan ganas menginjak tanah dengan kaki kanannya, membekaskan kakinya di celah-celah kecil di lantai marmer jalan. Hentakan ini menyebabkan Xiao Chen terbang ke depan, mencapai bagian depan Zhang Ziyang secara instan. Dia membenturkan telapak tangannya ke dada Zhang Ziyang. Ini terjadi sangat cepat, dan bahkan orang-orang di samping Zhang Ziyang tidak dapat bereaksi. Melihat telapak tangan ini dipenuhi dengan niat membunuh, dia merasa gelisah dan menutup matanya karena putus asa. Mungkinkah aku, Zhang Ziyang, akan mati di sini hari ini? Berhenti, teriakan ledakan datang dari jauh. Suaranya sangat keras dan menggetarkan gendang telinga semua orang yang hadir. Xiao Chen mengabaikan suara ini dan terus mengirimkan serangan telapak tangannya yang kuat ke arah Zhang Ziyang. Kesempatan untuk melumpuhkan Zhang Ziyang bukanlah sesuatu yang datang setiap hari. Semua atau tidak, boom, sesosok tubuh mendekat dengan cepat, melesat melintasi langit seperti sinar laser, meninggalkan jejak bayangan. Ia dengan gesit pergi ke belakang Zhang Ziyang dan dengan ganas menariknya ke belakang, menyelamatkannya. Sosok itu kemudian menyerang dengan cepat, berbenturan dengan telapak tangan Xiao Chen. Hanya 2 napas waktu telah berlalu sejak orang ini berteriak. Kecepatan dan kekuatannya terlihat jelas. Kekuatan yang melonjak terpancar dari telapak tangan orang itu, memaksa Xiao Chen dengan cepat mundur 3 langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Darah di tubuhnya bergejolak, Xiao Chen buru-buru mengedarkan mantra ilahi guntur ungu untuk melindungi dantiannya dan menenangkan darah dan esensi yang berfluktuasi di tubuhnya. Di depan Xiao Chen adalah orang yang menyerang. Pria itu berpakaian putih, dia sangat tampan dan memiliki senyum tipis di wajahnya yang acuh tak acuh. Matanya yang tertahan memiliki sedikit rasa bangga, membuat ekspresinya tampak lebih dingin. "Kakak, kenapa kamu ada di sini?" Zhang Ziyang, yang diselamatkan, berteriak kegirangan. Setelah menyadari siapa yang menyelamatkannya, dia tahu bahwa dia mungkin bisa mengubah situasi ini menjadi keuntungannya. Orang berbaju putih itu tersenyum lembut, "Aku menunggu sebentar tapi kalian belum datang, jadi aku datang mencarimu. Waktunya yang tepat, saya harus melihat pertunjukan yang bagus." Orang berkulit putih ini adalah Zhang He, dia adalah putra tertua klan Zhang dan bakat bawaannya sangat bagus. Ketika dia berumur 10 tahun, dia diterima di sekolah tebing putih di ibu kota benua itu. Dia jarang kembali dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan serangan telapak tangannya sebelumnya, orang dapat mengatakan bahwa budidayanya telah mencapai ranah master bela diri selama bertahun-tahun. Sepertinya tidak ada lagi kesempatan untuk melumpuhkan budidaya Zhang Ziyang. Karena tidak ada lagi peluang maka dia tidak perlu bermalas-malasan di sini, pikir Xiao Chen. Jadi, dia berbalik dan mulai pergi. Tiba-tiba terdengar suara dentuman sonik. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot melihatnya, dia hanya membalikkan tubuhnya dan meluncurkan Divine Thunder Break ke belakang. Kilatan petir terang melesat di udara, menuju ke area di antara alis Zhang He. Zhang He mundur dan berdiri diam, seluruh tubuhnya seperti pedang berharga.
Niat pedang yang agung tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan meninggalkan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya di udara. Setelah beberapa saat, sambaran petir yang terang itu menghilang. Teman yang terhormat ini, kamu menindas saudara laki-lakiku yang kedua sebelumnya dan bahkan sepertinya senang melakukannya. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Mengapa Anda tidak tinggal dan memberi kami beberapa petunjuk? Zhang He berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung, terlihat sangat santai. Meskipun Xiao Chen tidak menoleh ke belakang untuk melihat, dia tahu dengan jelas apa yang terjadi di belakangnya. Istirahat guntur ilahi miliknya dihilangkan oleh Zhang He. Orang ini memang sangat kuat tetapi dia biasa saja, Xiao Chen tidak takut padanya. Seorang master bela diri belaka, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, akan mudah baginya untuk melarikan diri. Dia berbalik dan tersenyum dengan santai. Saya telah mendengar bahwa putra tertua dari roh bela diri klan Zhang adalah pedang suci, pedang langit jernih. Ia memiliki kekuatan yang mengguncang langit dan bumi dan niat pedangnya dapat berkomunikasi dengan roh. Setelah melihatnya, saya harus mengatakan bahwa itu sesuai dengan reputasinya. Saya, sebagai murid bela diri kelas rendah, mengakui kekalahannya. Zhang He tahu bahwa kata-kata Xiao Chen secara halus mengejeknya karena menindas yang lemah dengan kekuatannya. Dia tidak mempermasalahkannya sama sekali dan terus tersenyum. Saudara Xiao terlalu rendah hati. Kudengar orang nomor satu di klan Xiao Mu, Xiao Jian, dikalahkan olehmu dalam satu gerakan. Xiao Jian itu adalah murid bela diri puncak yang tepat, dia bahkan lebih pantang menyerah daripada diriku sendiri. Xiao Chen terkejut, orang ini telah berada jauh di ibu kota benua namun dia begitu akrab dengan berita tentang klan Xiao. Orang ini tidak bisa dianggap remeh. Tanpa mengubah ekspresinya, Xiao Chen dengan tenang menjawab, itu hanya rumor, apakah Tuan Muda Zhang juga mempercayainya? Keduanya saling melotot, mengamati satu sama lain dengan cermat. Tatapan Zhang He setajam pedang, Clear Sky Sword mengeluarkan drone. Selain itu, niat pedang yang menakutkan terpancar dari tubuhnya. Niat pedangnya menjadi semakin kuat sebelum keluar dari matanya. Niat pedangnya yang tak berbentuk tampak kokoh saat ditembakkan ke arah Xiao Chen dengan ganas dengan ledakan sonik. Aura seorang master bela diri dikombinasikan dengan banjir niat pedang ini dengan kuat mengunci Xiao Chen di tempatnya. Xiao Chen mengerutkan kening, naga azure di tubuhnya dengan santai berenang di sekitar tubuhnya. Kekuatan binatang suci kuno yang dikombinasikan dengan aura Xiao Chen mulai berbenturan dengan niat pedang tak berbentuk ini. Di bawah kekuatan binatang suci kuno ini, niat pedang yang kuat terhenti sekitar 2 meter dari Xiao Chen. Ia tidak dapat maju ke depan. Pada saat ini, keduanya berada dalam kebuntuan. Aura master bela diri medial Zhang He tidak mampu mengalahkan budidaya murid bela diri inferior yang tampaknya tidak signifikan dari Xiao Chen. Kakak, kenapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong dengannya? Dia mencoba membunuhku sebelumnya. Zhang Ziyang berdiri di samping dengan wajah cemberut. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Zhang He membenci adik laki-lakinya sendiri di dalam hatinya. Sepertinya dia dengan mudah menghilangkan Divine Thunder Break milik Xiao Chen sebelumnya, tapi dia sebenarnya telah menghabiskan banyak upaya untuk melakukannya dan telah menggunakan banyak esens. Sekarang, dia menunda Xiao Chen saat dia perlahan memulihkan esensnya. Dia sedang menunggu Xiao Chen menunjukkan celah sehingga dia bisa bergerak. Jika orang di depannya begitu mudah untuk dihadapi, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Aura yang telah dia kumpulkan terganggu oleh kata-kata Zhang Ziyang. Zhang He tidak punya pilihan selain mengambil kembali niat pedangnya dan melakukan gerakan pertama. Xiao Chen tidak memiliki rasa takut di hatinya. Sebaliknya, dia penuh dengan niat bertarung yang kuat. Dia sudah lama ingin menguji kekuatannya tetapi dia tidak dapat menemukan lawan yang cocok. Xiao Yulan bisa saja menjadi lawan yang baik tetapi racun poinsettia terlalu kuat. Jika dia bertarung dengannya, hidupnya akan dalam bahaya jika dia ceroboh bahkan untuk sesaat. Kekuatan murid-murid klan Xiao lainnya terlalu lemah dan terlalu bermasalah untuk mencari bantuan dari para tetua itu. Zhang He di depannya adalah lawan terbaik. Dia berada di ranah master bela diri dan memiliki roh bela diri pedang suci. Xiao Chen ingin melihat hasil apa yang bisa dia peroleh dalam pertempuran ini jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Sementara Xiao Chen berpikir, Zhang He telah mengambil keuntungan dan berlari menyerang lebih dulu. Angin dari telapak tangannya seperti pedang yang menebas dada Xiao Chen. Xiao Chen mundur selangkah dan mengedarkan mantra ilahi guntur ungu miliknya ke puncaknya.
Ada busur listrik yang melompati tubuhnya sebelum akhirnya menuju ke telapak tangan kanannya. Pada saat itu, telapak tangan mereka saling berbenturan. Bang! Energi yang melonjak mengalir keluar dan aliran ki beriak ke sekeliling. Keduanya tidak berhenti dan terus saling menyerang. Terdengar suara ledakan keras saat pasangan itu berlarian di jalan. Kotoran beterbangan kemana-mana, udara bergejolak, dan kerumunan yang tadi menonton kini sudah mundur agak jauh. Kulit Zhang He tidak berubah, masih merah dan berkilau dan dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Di sisi lain, rambut Xiao Chen sudah berantakan, wajahnya pucat, dan darah mengucur dari sudut bibirnya. Dia tampak seperti berada dalam situasi yang sangat sulit tetapi masih ada sedikit senyuman di wajahnya. Dia menyeka sudut bibirnya dan merapikan sedikit rambutnya. Dia memandang Zhang He dengan santai dan sedikit provokatif. Zhang He melihat tindakan provokatif Xiao Chen dan merasakan darahnya mendidih. Dia hampir memuntahkan seteguk darah segar. Namun, Zhang He segera menjadi tenang. Bagaimanapun, dia tidak seperti Zhang Ziyang, dia tidak akan membuat kesalahan mendasar itu. Dia tersenyum lembut, kamu kuat, sepertinya aku meremehkanmu sebelumnya. Tapi sayang sekali, kamu menabrakku. Saya akan melumpuhkan kultivasi Anda hari ini. Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu nanti. Setelah dia mengatakan itu, Zhang He melambaikan tangannya dan mengeluarkan pedang panjang. Pedang panjang ini sebenarnya adalah senjata roh. Panjangnya sekitar 2,33 meter dan memiliki kilau yang mirip dengan air musim gugur yang jernih. Aura Zhang He sepertinya berubah setelah memegang pedang. Auranya berubah tajam, memancar ke sekeliling. Niat pedang yang menekan muncul, sama pijarnya dengan matahari. Seluruh keberadaannya tampak seperti pedang berharga yang terhunus. Puh. Zhang He mengambil 2 langkah ke depan dengan ganas dan 3 aliran pedang ki melesat dan menyerang Xiao Chen dari sudut yang berbeda. Xiao Chen tidak memiliki senjata di tangannya, sehingga dia tidak dapat memblokirnya dengan mudah dan terpaksa mundur ke belakang. Siapa tahu, pedang ki itu sepertinya bisa melacaknya, tidak ada cara untuk menghindarinya. Ketika Xiao Chen mundur, pedang ki mengikutinya dari dekat, menusuk tenggorokannya. Dia tidak dapat menghindarinya, melihat pedang ki hendak menusuk tenggorokannya, ada ekspresi putus asa di wajah Xiao Chen. Pada saat bahaya ini, pikiran Xiao Chen tiba-tiba menjadi jernih dan dia akhirnya berhasil menghindari pedang pada saat yang paling genting. Meski begitu, masih ada luka kecil di lehernya, dengan sedikit darah mengalir keluar. Betapa beruntungnya, pikir Xiao Chen dalam hati. Melihat serangannya dapat dihindari, Zhang He memasang ekspresi heran di wajahnya. Dia kemudian segera mengejar Xiao Chen tanpa henti, setiap serangan pedang lebih cepat dari yang sebelumnya. Xiao Chen tidak dapat menemukan waktu untuk mengatur napas. Otak Xiao Chen bekerja sangat keras, karena dia tahu sudah waktunya dia melarikan diri. Melawan Zhang He, yang memiliki senjata roh dan menggunakan kekuatan roh bela diri, dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, pertempuran ini telah memungkinkan dia untuk mengetahui batas kemampuannya. Dalam pertarungan melawan master bela diri, dia akan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Xiao Chen tahu bahwa dia harus bekerja lebih keras mulai sekarang. Setelah menghindari serangan pedang lainnya, Xiao Chen menginjak tanah dengan ganas dengan kaki kanannya dan aliran esens mengalir ke kakinya. Menggunakan kekuatan yang diciptakan oleh dampaknya, Xiao Chen mundur beberapa meter. Saat dia berada di udara, dia bahkan menembakkan 2 gumpalan api sejati guntur ungu. Tuan Muda Zhang, saya akan pergi sekarang, kita akan bertemu lagi di masa depan. Xiao Chen tertawa keras ketika dia berbalik dan berlari pergi dengan panik. Mencoba lari, sudah terlambat, Zhang He tertawa dingin di dalam hatinya. Dia hendak mengejar ketika 2 gumpalan api sejati guntur ungu mencapai tubuhnya. Zhang He dengan santai menebas api dengan pedangnya, berniat menyebarkan api ungu. Siapa sangka ketika api ungu menyentuh pedang, pedang itu akan terbakar. Dalam sekejap, seluruh senjata roh diselimuti oleh api ungu. Zhang He kaget dan buru-buru membuang pedangnya. Kedua gumpalan api ungu itu tampak biasa saja, tetapi sebenarnya itu adalah hasil pemikiran cepat Xiao Chen. Dia hampir memampatkan semua api ungu yang bisa dipadatkan oleh tubuhnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa disebarkan dengan santai oleh Zhang He dengan pedangnya. Zhang He memandang dengan agak takut pada pedang yang terbakar di tanah. Jika api aneh ini menyebar ke tubuhnya, itu akan sangat menakutkan.
Ketika Zhang He memikirkan hal itu, dia menggigil. Kakak, kenapa kamu membiarkan dia pergi? Kejar dia dengan cepat. Zhang Ziyang berkata tidak mengerti. Saat mendengar ini, Zhang He merasa sangat jengkel. Dia tidak bisa lagi menahan darah di tenggorokannya dan memuntahkannya. Ketika Zhang Ziyang melihat ini, dia sangat ketakutan hingga wajahnya pucat. Xiao Chen kembali ke klan Xiao dalam keadaan yang agak menyedihkan. Dia awalnya berencana membeli beberapa jamu, tapi dia belum berhasil melakukannya. Xiao Chen berbaring di tempat tidurnya dan dengan santai melemparkan kuali obat Azure Dragon ke atas meja. Sepertinya dia harus melepaskan pemikirannya untuk memurnikan obat-obatan untuk hari ini. Berbaring di tempat tidurnya, Xiao Chen terus memikirkan setiap aspek pertarungan dengan Zhang He hari ini. Jika itu adalah pertarungan dengan tangan kosong, maka dia mungkin tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Namun, Zhang He memiliki senjata roh dan bahkan telah mewujudkan kekuatan roh bela diri, membuatnya tidak berdaya. Semangat bela diri Zhang He adalah pedang langit jernih. Di dunia ini, roh bela diri banyak orang adalah benda suci yang sudah ada sebelumnya. Clear Sky Sword adalah contohnya, itu adalah benda suci yang muncul 10.000 tahun yang lalu dan telah menghilang seiring berjalannya waktu. Roh bela diri Azure Dragon miliknya adalah binatang suci kuno. Roh bela diri yang dulunya ada memiliki nama yang umum di benua ini, roh bela diri spiritual. Roh bela diri spiritual mampu berkomunikasi dengan roh dan kekuatannya tak terduga. Misalnya, master bela diri tingkat medial seperti Zhang He dapat mengandalkan kekuatan pedang langit jernih untuk mengeluarkan pedang Qi yang hanya bisa dipancarkan oleh orang suci bela diri ke atas, menyebabkan Xiao Chen terpaksa berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ini adalah kekuatan roh bela diri spiritual. Lalu apa kemampuan khusus dari Azure Dragon Martial Spirit miliknya? Xiao Chen agak bingung ketika memikirkan hal ini. Setelah datang ke dunia ini, dia hanya mengikuti beberapa pertempuran dan dia belum benar-benar menggunakan Azure Dragon Martial Spirit. Lebih khusus lagi, dia tidak menggunakan Azure Dragon Martial Spirit atas kemauannya sendiri dan sepenuhnya mengandalkan mantra ilahi guntur ungu untuk bertarung. Logikanya, Azure Dragon Martial Spirit miliknya tidak boleh kalah dengan Clear Sky Sword milik Zhang He. Bagaimana dia bisa memanfaatkan kekuatan Azure Dragon Martial Spirit? Senjata roh. Setelah merenung dalam waktu lama, Xiao Chen akhirnya memikirkan senjata roh. Dia ingin memiliki senjata roh. Ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan kekuatan Azure Dragon Martial Spirit. Kalau tidak, itu akan menyia-nyiakan roh bela diri binatang suci kuno ini. Selain itu, masih ada sejumlah besar batu bulan dari Gua Kaisar Guntur yang belum dia gunakan. Jumlahnya harus lebih dari cukup untuk menempas senjata roh peringkat tinggi. Ketika dia memikirkan hal itu, dia langsung mengambil keputusan. Xiao Chen bangkit dan berganti pakaian baru. Ia pun membasuh kotoran dan darah di wajahnya. Setelah meninggalkan halaman kecilnya, dia menuju ke perpustakaan klan Xiao. Karena dia akan menempas senjata roh, maka dia secara alami harus menemukan teknik bela diri untuk menggunakan senjata roh. Dia harus mencari di perpustakaan klan Xiao karena mustahil baginya menemukan teknik bela diri di ringkasan budidaya. Kediaman klan Xiao sangat besar dan perpustakaannya terletak di wilayah tenggara kediaman klan Xiao. Jaraknya jauh dari halaman tempat tinggal Xiao Chen. Xiao Chen dengan malas berjalan di jalan setapak kediaman klan Xiao, melewati beberapa taman dan halaman sebelum tiba di perpustakaan. Perpustakaan klan Xiao memiliki 3 lantai dan terdapat banyak metode budidaya dan teknik bela diri. Lantai pertama berisi teknik bela diri dan metode budidaya peringkat kuning biasa, lantai 2 berisi teknik bela diri dan metode budidaya yang mendalam, sedangkan untuk lantai 3, sangat misterius. Murid-murid klan Xiao biasa tidak tahu apa yang ada di sana. Teknik-teknik yang disimpan di perpustakaan klan Xiao adalah hasil akumulasi selama bertahun-tahun, nilainya tidak bisa diremehkan. Ada penjaga elit yang berpatroli di sekitar. Seorang kultivator di alam pemurnian roh tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki perpustakaan. Hanya setelah mencapai ranah murid bela diri, seseorang dapat memasuki lantai pertama dan hanya setelah memasuki ranah master bela diri barulah seseorang dapat memasuki lantai 2. Di masa lalu, Xiao Chen hanya berada di kelas 9 penyempurnaan roh, tentu saja, dia tidak bisa masuk. Sekarang, setelah mengalahkan Xiao Jian, tidak ada yang akan menghentikannya bahkan jika dia ingin masuk. Perpustakaan selalu menjadi tempat yang ramai dan saat ini,
ada banyak murid klan Xiao yang fokus melihat berbagai teknik bela diri. Ketika Xiao Chen masuk, dia menarik perhatian semua orang ini, menyebabkan mereka mulai mengobrol satu sama lain. Lihat, Xiao Chen ada di sini. Untuk apa dia di sini? Bukankah dia hanya berada di kelas 9 pemurnian roh? Bagaimana dia mendapatkan kualifikasi untuk masuk? Dasar bodoh. Jika dia bisa mengalahkan Xiao Jian, maka dia pasti sudah menjadi murid bela diri. Jika tidak, para penjaga akan menghentikannya masuk. Para penjaga itu adalah Martial Grandmasters. Sampah ini kini menjadi terkenal, lebih baik kau kecilkan suaramu. Jika dia mendengarmu, siapa yang tahu apa konsekuensinya? Suara mereka mungkin lembut, tapi Xiao Chen masih bisa mendengarnya. Xiao Chen menganggapnya lucu dan mengabaikannya, langsung pergi ke rak buku untuk mencari teknik bela diri untuk senjata. Ini adalah pertama kalinya dia ke sini dan perpustakaannya sangat besar, jadi butuh waktu cukup lama sebelum dia berhasil menemukan rak buku teknik bela diri yang berhubungan dengan senjata. Permainan pedang Thunderbolt, teknik bela diri peringkat kuning tingkat medial, ada 13 gerakan dalam permainan pedang ini, setiap pukulan lebih cepat dari yang sebelumnya. Gunakan kecepatan secepat petir untuk membunuh musuh. Peretasan pembelah gunung, teknik bela diri peringkat kuning tingkat rendah. Ketika dilatih hingga mencapai alam kesempurnaan yang luar biasa, teknik ini dapat membelah gunung dan memisahkan lautan dengan satu tebasan. Tombak berputar, teknik bela diri peringkat kuning kelas rendah, memfokuskan esensi pada tubuh tombak, menciptakan kekuatan berputar. Mampu mencapai hasil yang tak terbayangkan dalam pertempuran. Xiao Chen terus membaca buku demi buku. Semakin banyak dia membaca, semakin berkurang minatnya. Teknik bela diri tingkat tertinggi hanya peringkat kuning tingkat medial. Bahkan tidak ada satupun teknik bela diri peringkat kuning tingkat tinggi. Selain itu, deskripsinya sangat berlebihan, itu hanya teknik bela diri peringkat kuning. Tidak peduli seberapa banyak mereka dilatih, mustahil untuk membelah gunung dan memisahkan lautan atau secepat petir. Meletakkan buku teknik bela diri peringkat kuning, dia memperhatikan sebuah buku saat dia menundukkan kepalanya. Buku itu tertutup debu dan berada di sudut rak paling bawah. Ada beberapa kata kabur yang dia perhatikan, langsung menarik perhatiannya. Peringkat surga, Xiao Chen dengan hati-hati melihat sekeliling, setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia dengan cepat dan hati-hati mengambil buku itu. Xiao Chen merasa sangat gembira. Sepertinya dia punya hari-hari ketika dia beruntung juga, sebenarnya ada teknik bela diri peringkat surga di lantai pertama perpustakaan. Selain itu, tidak ada yang menemukannya. Teknik bela diri peringkat surga, tebasan penakluk naga. Xiao Chen perlahan membuka buku itu dan membacanya. Tebasan penakluk naga ini adalah teknik pengantar pedang. Ada total 13 gerakan, setiap gerakan membutuhkan lebih banyak esens untuk dipamerkan daripada yang sebelumnya. Dengan budidaya Xiao Chen saat ini, dia bahkan tidak akan bisa menunjukkan langkah pertama, kembalinya naga Azure. Xiao Chen dengan hati-hati menyimpan buku tebasan penakluk naga, lalu dia dengan santai mengambil teknik bela diri peringkat kuning tingkat medial sebelum mencari manajer perpustakaan, Xiao Jue. Xiao Jue adalah saudara kedua ayahnya, dia telah menjadi master bela diri beberapa tahun yang lalu. Namun, ia kemudian mengalami cedera yang menyebabkan budidayanya turun ke tangan master bela diri, sehingga ia dikirim oleh klan Xiao untuk mengelola perpustakaan. Melihat tebasan penakluk naga yang diserahkan Xiao Chen, Xiao Jue menatap kosong beberapa saat sebelum berkata, "Di mana kamu menemukan teknik bela diri ini? Apakah ada prinsip misterius yang terlibat dalam hal ini?" Xiao Chen menekan kecurigaan yang ada di hatinya dan memberitahu Xiao Jue kebenaran di mana dia menemukan tebasan penakluk naga. Xiao Jue tertawa keras setelah mendengarnya, "Aku sudah lama tidak melihat teknik bela diri ini, jadi sebenarnya teknik itu disembunyikan di sana." "Keponakan Xiao Chen, kamu tidak bisa mengeluarkan buku ini." "Mengapa?" Xiao Jue menjawab dengan sedikit nada mengejek, "Apakah kamu berpikir bahwa kamu beruntung dan menemukan teknik bela diri peringkat surga yang tidak ditemukan orang lain? Bahwa kekuatanmu tiba-tiba melonjak ketika kamu mempelajarinya, bahwa kamu akan mampu membantai semua orang dan menjadi tak tertandingi?" Xiao Chen, yang telah melihatnya, berkata dengan canggung, "Apa yang salah dengan buku ini? Karena itu adalah teknik bela diri tingkat surga, mengapa para murid klan Xiao tidak bisa mengeluarkannya?" Xiao Jue menghela nafas kecewa dan frustrasi, "Saat aku masih muda,
aku menanyakan pertanyaan yang sama denganmu. Karena itu adalah teknik bela diri tingkat surga, mengapa para murid klan Xiao tidak bisa mempraktikkannya? Xiao Jue berhenti sejenak sebelum dengan sedih melanjutkan, teknik bela diri ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki roh bela diri Azure Dragon, siapapun akan meledak dan mati. Namun, roh bela diri Azure Dragon belum muncul di klan Xiao kami selama 1000 tahun. Jadi, teknik bela diri ini seperti sampah, membuangnya hanya akan merugikan orang lain. Naga Azure lagi. Jantung Xiao Chen berdegup kencang saat dia mencoba mempertahankan muka poker face. Jadi, begini, lalu bolehkah aku mengambilnya kembali sebagai referensi lalu mengembalikannya? Saya berjanji tidak akan mempraktikkannya. Tidak masalah, buku ini hanya salinannya, bisa diambil kembali dan tidak perlu repot mengembalikannya. Atau yang lain, orang lain mungkin tergoda dan mendapat masalah. Namun, Xiao Chen, kamu harus ingat untuk tidak pernah mencoba mempraktikkannya. Ada banyak generasi tua klan Xiao yang telah mencoba dan akhirnya meledak. Ada begitu banyak preseden mengenai hal ini. Xiao Chen menganggukkan kepalanya dan tersenyum, saya jamin saya tidak akan melakukannya. Paman kedua, tolong jangan khawatir. Aku akan pergi dulu. Paman kedua, mengapa tidak ada teknik bela diri peringkat mendalam di lantai 2? Xiao Chen hendak pergi ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Orang yang berbicara adalah Xiao Jian, yang baru saja datang dari lantai 2. Xiao Chen menghentikan langkahnya dengan heran. Xiao Jian datang dari lantai 2, itu berarti dia telah menembus kemacetan puncak murid bela diri dan sekarang menjadi master bela diri, sungguh mengejutkan. Xiao Jian berjalan mendekat, memegang beberapa buku teknik bela diri, dia tidak menyangka akan bertemu Xiao Chen di sini. Xiao Jian terkejut beberapa saat sebelum dia tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka akan bertemu saudara kedua di sini, apakah kamu di sini untuk mencari teknik bela diri juga? Xiao Jian terlihat sama seperti sebelumnya, dia mengenakan gi biru, terlihat sangat cakap dan berpengalaman. Kebanggaan yang biasanya terlihat di wajahnya telah berkurang tetapi Xiao Chen masih bisa melihat jejak kebencian yang tersembunyi di matanya. Sepertinya masalah dengan Xiao Jian belum berakhir. Seolah-olah Xiao Jian bisa mendengar pikirannya, Xiao Jian perlahan berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, duel antara kamu dan aku baru saja dimulai. Saya akan membayar rasa malu sejak hari itu dengan bunga, beberapa kata terakhir perlahan diucapkan melalui gigi terkatup. Siapa yang mempermalukan siapa terlebih dahulu? Selama bertahun-tahun, selama ujian kemampuan, di mana kamu tidak mempermalukanku? Pernahkah Anda memikirkan saat-saat saya menderita karena hal itu? Xiao Chen bukanlah orang yang berpikiran plin-plan atau tidak benar. Jika ya, dia tidak akan menahan diri saat menggunakan Divine Thunder Break hari itu. Tapi sekarang, Xiao Jian datang untuk memprovokasi dia lagi, menyebabkan dia merasa marah. Itu hanya ranah master bela diri, apakah dia harus begitu sombong? Karena mereka berada tepat di depan Xiao Jue, Xiao Chen tidak dalam posisi untuk marah. Sebaliknya, dia hanya tersenyum lembut dan berkata, tunggu sampai kamu memiliki kemampuan sebelum kamu datang dan mengucapkan kata-kata besar itu. Tanpa menunggu jawaban Xiao Jian, dia berbalik dan pergi. Anda, Xiao Jian menatap punggung Xiao Chen saat dia pergi, tatapannya berubah sangat dingin saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Aku, Xiao Jian, tidak boleh kalah dari sampah ini lagi, apapun metodenya. Tuan muda kedua, saya akhirnya menemukan Anda. Penatua pertama sedang mencarimu kemana-mana. Xiao Chen hendak kembali ketika dia bertemu dengan pelayan yang telah memberitahunya saat itu untuk menghadiri tes kemampuan itu. Dia merasa aneh, mengapa penatua pertama mencarinya. Dia menghentikan langkahnya dan melihat ke arah pelayan yang diutus oleh tetua pertama. Apakah kamu tahu mengapa tetua pertama mencariku? Pelayan itu menjawab dengan jujur, saya tidak yakin tentang detailnya tetapi penatua pertama tampaknya sangat cemas, ini pasti sesuatu yang penting. Di masa lalu, pelayan ini mengabaikan Xiao Chen dan pergi begitu saja setelah menyampaikan pesan. Hari ini, dia tidak hanya menjawab pertanyaannya, anehnya sikapnya juga rendah hati. Kalau begitu, pimpin jalannya. Xiao Chen berkata dengan tenang. Dia tidak peduli dengan perubahan sikapnya. Pelayan itu tampak sedikit gugup dan dalam perjalanan ke sana dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak berani mengatakan apapun kepada Xiao Chen. Setelah dia membawa Xiao Chen ke halaman tetua pertama, dia segera pergi.
Ketika dia memasuki halaman, Xiao Chen melihat penatua pertama duduk di dekat meja batu di tengah. Penatua pertama melambai padanya dan Xiao Chen buru-buru berjalan mendekat. Karena Xiao Xiong mengikuti pelatihan tertutup, tetua pertama memegang posisi tertinggi. Xiao Chen tidak berani menunjukkan sikap ceroboh. Melihat Xiao Chen berdiri di depan meja, penatua pertama tersenyum lembut, "Silakan duduk, kami adalah keluarga, tidak perlu terlalu pendiam." Xiao Chen mengucapkan terima kasih dan duduk. Kemudian dia bertanya dengan hati-hati, "Saya bertanya-tanya mengapa penatua pertama mencari saya." Xiao Qiang hanya tersenyum dan mengambil teko di atas meja batu untuk menuangkan secangkir teh untuk Xiao Chen. "Daun teh ini adalah yang terbaik di selatan, sangat sulit untuk membeli ini di Kabupaten Qixi, cobalah." Xiao Chen tidak tahu apa-apa tentang teh, jadi dia hanya menyesapnya sebelum bertanya lagi, "Tetua pertama, mengapa kamu mencariku?" "Jangan terburu-buru, izinkan aku berterima kasih atas masalah Yulan dulu." Xiao Qiang menyela Xiao Chen. Gadis itu telah tinggal di gunung selama bertahun-tahun dan selalu menolak untuk turun. "Jika bukan karena kamu, dia tidak akan pernah turun. Saya mendengar dari Yulan bahwa roh bela diri Anda adalah api ungu. Bolehkah saya melihatnya?" Xiao Chen menganggukkan kepalanya dan bola api ungu muncul di atas tangannya. Ia terus menari dan memancarkan cahaya aneh. Xiao Qing sangat fokus pada api sejati guntur ungu di tangan Xiao Chen. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan mengumpulkan beberapa esens. Setelah beberapa saat, kekuatan isap bisa dirasakan. Ketika Xiao Chen merasakan kekuatan isap ini, dia tidak menahannya dan membiarkan Xiao Qiang menepikan sebagian api ungunya. "Zizi." Melihat nyala api yang terus-menerus menghabiskan esensinya, Xiao Qiang berkata dengan puas, "Api ini memang kejam." Tidak heran Xiao Jian terganggu oleh hal ini. Bahkan dengan budidaya martial Grandmaster saya, akan membutuhkan sedikit usaha untuk memadamkan api ini. Tetua pertama hanya bersikap rendah hati, dengan kemampuan tetua pertama, nyala api ini tidak akan bisa menyakitimu sama sekali. Melihat Xiao Chen begitu rendah hati, Xiao Qiang merasa sangat puas. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan memadamkan apinya. "Api ini sangat murni. Kamu bisa mencoba menjadi seorang alkemis di masa depan." Para alkemis di benua Tianwu perlu menggunakan api yang berasal dari jiwa bela diri mereka. Ini adalah persyaratan dasar. Roh bela diri mereka harus berupa binatang roh atau benda suci yang dikaitkan dengan api. Jika itu semurni api sejati guntur ungu milik Xiao Chen, maka itu adalah yang terbaik. Namun, penatua pertama tidak tahu bahwa api sejati guntur ungu milik Xiao Chen bukanlah roh bela diri yang sebenarnya. Xiao Chen menganggukkan kepalanya, "Aku sudah memikirkan hal itu sebelumnya. Namun, persyaratan untuk menjadi seorang alkemis terlalu tinggi. Bahkan di seluruh kota Mohe, tidak ada alkemis kelas 2 atau lebih tinggi. Tidak mudah untuk memulainya." Kata-kata Xiao Chen tidak sepenuhnya salah. Jika seorang alkemis menerimanya sebagai murid, maka itu yang terbaik, dia akan bisa belajar lebih cepat. Namun, bahkan tanpa alkemis tingkat tinggi yang membimbingnya, dia masih bisa menggunakan apa yang telah dia pelajari dari ringkasan budidaya. Tidak terlalu sulit baginya untuk memurnikan pil. Xiao Qiang bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak yakin sebelum berkata, "Saya memiliki satu set buku tentang pengenalan alkimia, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda nanti." Buku pengantar tentang alkimia tidak terlalu berharga tetapi Xiao Chen masih cukup tertarik untuk melihat bagaimana alkimia bekerja di dunia ini. Karena itu, dia ingin melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih tetua pertama." Setelah berbicara begitu lama, penatua pertama masih belum memberitahu Xiao Chen tujuan sebenarnya memanggilnya. "Tuan Muda Xiao, dalam duel janji 10 tahun ini, saya ingin Anda berkompetisi, bagaimana menurut Anda?" Xiao Chen masih mencoba menebak tujuan tetua pertama memanggilnya ketika dia memberikan jawabannya kepada Xiao Chen. Seolah dia bisa membaca pikiran Xiao Chen. Duel janji 10 tahun, ini melibatkan Gunung 7 Tanduk yang diandalkan klan Xiao untuk bertahan hidup. Jika mereka kalah dalam duel, maka klan Xiao akan menjadi klan kelas 2 di kota Mohe. Ketika itu terjadi, klan yang memiliki hubungan buruk dengan klan Xiao pasti akan mengambil tindakan. Belum lagi masalah apakah Xiao Chen bisa melarikan diri sendiri atau tidak. Terlepas dari Xiao Chen sebelumnya atau yang sekarang, mereka berdua memiliki perasaan terhadap klan Xiao. Jika dia pergi, lalu apa yang akan terjadi pada Xiao Yulan?
Kepada ayah Xiao Chen, sekarang dia telah menempati tubuh orang lain, dia harus memikul tanggung jawab. Xiao Chen mungkin adalah orang yang tertutup tetapi dia tetaplah orang yang bertanggung jawab. Jadi, untuk janji 10 tahun ini, bahkan jika tetua pertama tidak mengatakan apapun, Xiao Chen akan tetap melakukan yang terbaik untuk membantu klan Xiao mengatasi krisis ini. Setelah ini, barulah dia bisa dianggap sebagai anggota klan Xiao. Ketika Xiao Qiang melihat Xiao Chen terdiam, dia berpikir bahwa Xiao Chen tidak mau setuju, ini sebenarnya ide ayahmu, dia tahu bahwa kamu telah memadatkan jiwa bela dirimu dan bahkan mengalahkan Xiao Jian, dia bahagia untukmu. Ayahku, bukankah dia sedang mengikuti pelatihan tertutup? Xiao Chen bertanya dengan curiga. Xiao Qing tersenyum, bahkan jika dia mengikuti pelatihan tertutup, dia tetap manusia, dia perlu makan dan minum. Saya telah memberitahu kepala klan saat itu dan dia tidak tampak terkejut. Dia bahkan menyarankan agar kamu ikut serta dalam duel janji 10 tahun. Dia tidak merasa terkejut, mungkinkah dia tahu bahwa saya akan memadatkan jiwa bela diri saya? Dan roh bela diriku adalah roh bela diri Azure Dragon. Namun, dari perkataan tetua pertama, sepertinya itu tidak mungkin, kalau tidak dia tidak akan mengira bahwa api sejati guntur ungu milikku adalah jiwa bela diriku. Benar, tetua pertama, kapan ayahku akan keluar? Dia sudah mengikuti pelatihan tertutup selama 3 tahun, kan? Bahkan orang biasa tidak akan membutuhkan waktu lama untuk melakukan terobosan ke Martial Saint. Melihat peluang untuk mendapatkan berita tentang Xiao Xiong, Xiao Chen langsung menanyakan pertanyaan yang sudah lama ia pendam di dalam hatinya. Di jalan budidaya bela diri, ada 3 rintangan penting. Yang pertama adalah memadatkan roh bela diri. Selama seseorang bisa memadatkan roh bela diri sebelum usia 10 tahun, maka dia pasti akan mencapai ranah master bela diri. Ini hanya masalah waktu saja. Rintangan kedua adalah ketika mereka mencoba menerobos ke Martial Saint. Jika rintangan ini bisa dilewati, maka mereka pasti akan mencapai ranah Martial King, atau mereka akan terjebak di ranah Martial Grand Master selamanya. Rintangan terakhir adalah menerobos Kaisar Bela Diri. Rintangan ini sangat halus dan misterius. Banyak orang mengatakan bahwa setelah dunia ini, itu adalah dewa perang yang legendaris. Namun, karena tidak ada catatan tentang dewa bela diri, tidak ada yang bisa memastikan apakah rumor ini benar. Xiao Qiang menyesap tehnya dan berkata dengan serius, metode kultivasi yang ayahmu kembangkan berbeda dari yang lain. Persiapan yang baik adalah kunci kesuksesan. Begitu dia menerobos, dia akan segera menjadi Martial Saint Puncak. Ketika ini terjadi, belum lagi kota Mohe, klan Xiao kita akan mendapat tempat di seluruh Kabupaten Qixi. Tentu saja semua ini hanya bisa terjadi dengan satu syarat, yaitu jika Gunung Tujuh Tanduk tetap berada di bawah kendali kita. Kekuatan klan Zhang telah melonjak pesat beberapa tahun ini, mereka bahkan lebih pantang menyerah dibandingkan klan Xiao kita dan tidak bisa diremehkan. Jika mereka mendapatkan hak atas Gunung Tujuh Tanduk, maka akibat dari klan Xiao kita akan sangat tragis. Oleh karena itu, Tuan Muda kedua, mohon pertimbangkan untuk mengambil bagian dalam janji 10 tahun ini dengan sangat serius. Tetua pertama benar-benar pandai dalam menyampaikan kata-katanya. Setelah berbicara sebentar, dia dapat mengalihkan topik pembicaraan kembali ke topik ini. Xiao Chen berpikir sangat keras dan cepat. Setelah dia mempertimbangkan hal ini sebentar, dia merasa bahwa dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari manfaat dari tetua pertama. Lagi pula, Xiao Chen kebetulan kekurangan senjata roh. Dia kemudian memasang wajah pahit, tetua pertama, ini bukan karena saya tidak mau setuju tetapi lihat tangan saya yang kosong, saya bahkan tidak memiliki senjata roh. Xiao Qiang tersenyum, kamu memiliki nafsu makan yang besar, hal pertama yang kamu minta adalah senjata roh. Apakah menurut Anda senjata roh begitu mudah didapat? Bahkan Xiao Jian hanya berhasil mendapatkannya setelah mencapai ranah master bela diri. Dia harus mencapai ranah master bela diri untuk mendapatkan senjata roh. Apakah ada aturan seperti itu? Hanya dengan mencapai ranah master bela diri seseorang dapat memiliki senjata roh, ini adalah aturan klan Xiao kami. Namun, saya memiliki beberapa senjata roh pribadi, Anda dapat memilih satu. Tetua pertama tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ini memberi kejutan pada Xiao Chen karena dia sudah putus asa. Xiao Qiang melambaikan tangannya dengan santai dan 4 senjata roh muncul di atas meja. Cincin spasial lainnya.
Xiao Chen iri dengan cincin putih keabu-abuan di jari tetua pertama. Ketika mantra ilahi guntur ungu mencapai lapisan kedua dan dia belajar menempa peralatan, dia pasti akan membuat harta karun spasial untuk dirinya sendiri. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke 4 senjata roh di atas meja batu dan memeriksanya dengan cermat. 3 di antaranya adalah pedang dan hanya 1 yang merupakan senjata roh berbentuk pedang. Namun, beberapa senjata roh ini tidak terlalu bersinar. Setelah memegangnya di tangannya, dia dapat menentukan bahwa ini adalah senjata roh peringkat kuning kelas rendah. Senjata roh peringkat kuning tingkat rendah, ini adalah senjata roh dengan kualitas paling sampah. Xiao Chen merasa kasihan tetapi dia tidak bisa membiarkan ekspresi tidak senang muncul di wajahnya. Biasanya, ketika orang biasa mendapatkan senjata roh, mereka akan merasa sangat bahagia. Bagaimana mereka bisa merasa kasihan? Untuk mencegah tetua pertama merasa curiga, Xiao Chen harus bersikap bahagia. Bagaimana itu? Sudahkah kamu memilih salah satu? Melihat penampilan bahagia Xiao Chen, Xiao Qiang merasa cukup puas. Xiao Chen mengambil senjata roh berbentuk pedang, dia melihat ada 2 kata di pegangannya, Lunar Shadow. Dia berkata, saya akan mengambil Lunar Shadow ini. Tebasan penakluk naga membutuhkan pedang untuk digunakan, Xiao Chen tidak punya pilihan lain. Di kediaman Xiao, tidak seorang pun diperbolehkan memiliki halaman sendiri kecuali orang-orang tertentu. Seseorang seperti tetua klan, tamu penting, atau murid keturunan langsung seperti Xiao Chen dapat memiliki halaman pribadinya. Xiao Chen dengan hati-hati mengamati senjata roh peringkat kuning kelas rendah, Lunar Shadow. Pedang itu berukuran panjang 1,2 meter dan lebar 2 jari. Bilahnya ramping dan ramping, tampaknya agak mirip dengan sabit penuai tetapi tidak terlalu panjang. Menutup matanya, dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya. Xiao Chen dengan hati-hati memeriksa kekuatan yang terkandung di dalam pedang itu. Energi samar datang dari pedang dan memasuki tubuh Xiao Chen, perlahan menuju dantiannya. Perlahan, energi seperti benang ini mengalir ke Azure Dragon Martial Spirit di dantiannya. Aliran esensi mengikuti benang ini kembali dan memasuki pedang. Xiao Chen sangat bahagia karena esensi yang berasal dari naga Azure ini bahkan lebih jernih, lebih murni, dan lebih tirani dari sebelumnya. Mungkin itu karena senjata roh memiliki kualitas yang rendah tetapi esensi murni hanya dapat bergerak melalui benang tipis itu untuk terhubung dengan pedang. Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa hanya 10% energi dari jiwa bela diri yang telah memasuki pedang. Jika senjata rohnya memiliki kualitas yang lebih tinggi, maka rangkaian energi ini pasti akan lebih tebal. Esensi yang bisa dikirim kembali pasti lebih dari 10%. Dia membuka matanya dan dengan cermat mengamati situasi aneh ini. Xiao Chen memegang Lunar Shadow dan mengacungkannya sebentar. Cahaya listrik mengelilingi bilahnya dan bayangan Azure Dragon terlihat berkedip di permukaan bilahnya dari waktu ke waktu. Ha! Xiao Chen dengan ringan berteriak dan melompat dengan ganas, meretas 3 kali dengan Lunar Shadow. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Saat kekuatan Xiao Chen habis, roh bela diri di tubuhnya tiba-tiba mengirimkan aliran energi. Bayangan Azure Dragon di pedangnya tiba-tiba mengeluarkan gelombang energi. Hal ini menyebabkan Xiao Chen yang turun perlahan bangkit secara tiba-tiba. Meningkat dengan energi ini, Xiao Chen memutar tubuhnya dengan cara yang aneh dan tubuhnya benar-benar naik lebih tinggi lagi. Aliran energi yang tak tertandingi dan melonjak memancar dari Azure Dragon Martial Spirit di tubuhnya. Ci. Dia menyerang dengan ganas 3 kali lagi. Ada kilatan lampu listrik dan auman naga. Bahkan awan yang berada ribuan meter di atasnya seakan bergemuruh seiring gemuruh guntur yang menggema di kejauhan. Setelah 3 kali peretasan, tubuh Xiao Chen naik lebih tinggi lagi. Saat ini, dia sudah berada lebih dari 30 meter di atas tanah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen berada begitu tinggi di udara, dia tidak bisa menahan perasaan cemas dan ngeri. Namun, keinginan untuk menjelajahi hal yang tidak diketahui memenuhi pikiran Xiao Chen. Dia dipenuhi dengan semangat kepahlawanan yang sombong dan samar-samar ingin melihat daratan dari surga. Seberapa tinggi aku, Xiao Chen, bisa melayang ke langit? Hua. Xiao Chen meretas 3 kali lagi dan tubuhnya naik 5 meter lagi. Dia sekarang bisa melihat setengah dari kediaman Xiao. Untunglah halaman Xiao Chen cukup terisolasi. Kalau tidak, mengingat ketinggiannya saat ini, dia pasti sudah diperhatikan oleh seseorang sejak lama. Dia mengulangi tindakannya 2 kali lagi,
Tubuh Xiao Chen sekarang berada 7 atau 80 meter di atas tanah. Esensinya sudah setengah habis. Xiao Chen tidak berani mengeluarkan esens lagi. Jika dia kehabisan esens, dia akan mati atau setidaknya terluka parah saat terjatuh. Secara mendadak, dia menyarungkan pedangnya dan jatuh ke bawah seperti meteor. Azure Dragon yang tak berbentuk menyelimuti Xiao Chen saat dia melesat menembus langit, dengan ganas menghantam tanah. Angin menderu di telinga Xiao Chen saat dia berteriak keras. Dia menggunakan momentum kejatuhannya untuk mengirimkan serangan kilat dengan pedangnya. Menggunakan kekuatan yang tak terbatas itu, serangan ini lebih berat dari 1000 jin kekuatan. Ia memiliki momentum yang besar dan memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak dapat dihadang. Telnot, 1000 jin sama dengan 500 kg, tapi aku membiarkannya sebagai jin karena 1000 jin terlihat lebih bagus daripada 500 kg. Bang! Tanahnya hancur berkeping-keping dan kawah besar terlihat di lokasi tumbukan. Pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara, memenuhi langit. Jika terkena angin, pecahan batu tersebut langsung berubah menjadi bubuk. Dalam sekejap, debu beterbangan kemana-mana, seluruh halaman depan hancur. Keempat anggota badan Xiao Chen terbentang saat dia berbaring di tanah. Dia terengah-engah dengan napas dalam-dalam. Emosinya sulit untuk dijelaskan. Awalnya dia hanya ingin menguji kekuatan roh bela diri Azure Dragon saat menggunakan senjata roh. Dia tidak menyangka bahwa dia secara tidak sengaja akan memahami teknik bela diri yang kuat. Teknik bela diri ini setidaknya merupakan teknik tingkat mendalam. Selanjutnya, teknik bela diri ini diciptakan oleh Xiao Chen sendiri, unik di benua Tianwu. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia harus memikirkan sebuah nama. Sebut saja Meteor Burst, menghantam tanah seperti meteor, meledak dengan kekuatan ledakan meteorit. Ledakan meteor, ledakan meteor. Dia mengulangi nama ini beberapa kali, semakin dia mengucapkannya, semakin dia merasa puas. Namun, apakah ledakan meteor ini benar-benar unik di dunia ini? Sebenarnya tidak. Roh bela diri Azure Dragon sangat misterius, waktu keberadaannya setidaknya ribuan tahun yang lalu. Naga bisa mengubah ukurannya sesuka hati. Mereka bisa terbang dan berenang, ketika mereka besar, mereka mampu menelan awan dan mengeluarkan kabut. Ketika mereka memilih untuk menjadi kecil, mereka mampu disembunyikan dari segala hal, mereka bisa terbang ke 9 langit atau bersembunyi di bawah ombak. Naik dari tanah dan membubung ke langit, ini adalah hal yang sangat normal bagi roh bela diri Azure Dragon. Roh bela diri Azure Dragon memiliki banyak kemampuan mistis dan teknik bela diri. Namun, karena sifatnya yang misterius, klan Xiao telah kehilangan kemampuan untuk mewariskannya sejak lama. Ledakan meteor yang dilakukan Xiao Chen sebelumnya sebenarnya adalah teknik bela diri eksklusif Azure Dragon Martial Spirit yang telah lama hilang, Descending Divine Dragon Chop. Teknik bela diri eksklusif binatang suci semacam ini terpelihara dengan sangat baik di klan lain dengan garis keturunan roh bela diri binatang suci. Mereka tidak harus memikirkannya sendiri seperti Xiao Chen. Ketika mereka mencapai ranah kultivasi tertentu, mereka bisa pergi ke perpustakaan untuk mengambilnya dengan mudah. Mereka jauh lebih beruntung daripada Xiao Chen. Setelah beristirahat di tanah sebentar, Xiao Chen perlahan memulihkan sebagian kekuatannya. Wajahnya sedikit pucat, serangan ini telah menghabiskan terlalu banyak esensnya. Setelah berjuang sebentar, dia berhasil berdiri dan sedikit merapikan dirinya. Dia kemudian melihat ke pintu masuk ke halaman. Dia bisa merasakan getaran langkah kaki saat seseorang berjalan perlahan. Esensi dalam tubuh orang itu lemah, sepertinya orang tersebut bukanlah seorang kultivator. Setelah dia menyadarinya, dia lengah. Ai, apa yang terjadi di sini? Setelah beberapa saat, seorang gadis berseragam pelayan muncul di pandangan Xiao Chen. Pelayan itu melihat ke halaman depan berdebu yang penuh lubang dan berteriak. Melihat pelayan di depannya, Xiao Chen mengerutkan kening, "Siapa namamu? Siapa yang mengirimmu ke sini?" Pembantu itu memandang Xiao Chen yang tertutup debu, dia tampak seperti orang lumpur. Dia menganggapnya lucu di dalam hatinya dan berkata dengan suara pelan, "Membalas tuan muda kedua, nama pelayan ini adalah bau petik terbalik R. Penatua pertama mengirim saya untuk mengirimkan buku ini kepada Anda." Xiao Chen berjalan mendekat, menerima buku itu, dan melihatnya. Itu adalah buku pengantar alkimia yang menurut tetua pertama akan dia berikan padanya. Ekspresinya menjadi lebih hangat dan dia tersenyum, "Terima kasih." Setelah berterima kasih padanya,
Xiao Chen berbalik dan menuju ke kamar tidur. Dia ingin mengambil satu set pakaian baru dan mandi. Ia merasa sangat tidak nyaman dengan segala kotoran yang menempel di tubuhnya. Namun, pelayan bernama Bau Petik Terbalik tidak pergi. Sebaliknya, dia perlahan mengikutinya. Xiao Chen merasa itu sedikit aneh, dia tersenyum sambil berbalik, "Kenapa kamu belum pergi? Apakah kamu berniat untuk tinggal di sini dan mandi bersamaku?" Bau Petik Terbalik tersipu, seluruh wajahnya memerah saat dia bergumam dengan suara lembut, "Penatua pertama menyuruhku datang ke sini dan melayani Tuan Muda kedua. Dia mengatakan untuk melakukan apapun yang Tuan Muda kedua katakan. Jika Tuan Muda kedua ingin Bau Petik Terbalik mandi bersamanya maka Bau Petik Terbalik tidak berani untuk tidak patuh." Apa? Dia hanya mengatakannya dengan santai tetapi gadis ini sebenarnya bersedia menemaninya di kamar mandi. Dalam ingatan Xiao Chen, dia tidak ingat bahwa dia pernah memiliki pelayan yang melayaninya. Memikirkan bahwa penatua pertama tidak hanya akan memberinya senjata roh berdasarkan permintaan tetapi dia juga akan memberinya buku tentang alkimia. Pada akhirnya, dia bahkan mengiriminya seorang pembantu untuk melayaninya. Namun, Xiao Chen menikmati ide ini. Sayangnya ini bukan waktunya untuk bersenang-senang. Jika dia menyerah pada nafsu, maka dia mungkin tersandung pada jalur kultivasinya. Ada banyak pakar di benua Tianwu. Bahkan jika Anda tidak menyebutkannya dari jauh, dia bahkan tidak mampu menghadapi Zhang He dari klan Zhang. Bagaimana dia bisa menginginkan kecantikan kecil ini selama ini? Dia hanya bisa bertahan dengan ini dan menjadi seorang penyihir. Hanya ketika dia akhirnya berdiri di puncak dunia kultivasi barulah dia tinggal dan menikmati pemandangan. Ini pasti akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Mochiti kecil ini. Bagaimana mungkin, aku, Xiao Chen, dikurung di kota Mohe? Catatan saya kira dia mengacu pada pepatah bahwa jika seseorang tetap perawan setelah usia 30, dia akan menjadi penyihir. Sial, aku hampir menjadi penyihir. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen menggelengkan kepalanya, "Aku hanya mengatakan itu dengan bercanda, jangan dianggap serius. Aku tidak akan memintamu menemaniku mandi." Wajah Bau Petik Terbalik sudah memerah, setelah mengatakan hal memalukan itu, jantungnya berdebar-debar. Dia kemudian berkata dengan suara lembut, "Lalu apakah Tuan Muda punya instruksi lain?" Bau Petik Terbalik sekarang menjadi pelayan eksklusif Tuan Muda. Selain melayani Tuan Muda, tidak ada hal lain yang bisa saya lakukan. Xiao Chen menggaruk kepalanya, tidak yakin bagaimana menangani situasi ini. Ini adalah pertanyaan yang sulit. Jika dia tidak mandi atau tidur dengannya, apalagi yang bisa dia lakukan? Jika Bau Petik Terbalik tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen, dia pasti akan sangat marah. Pembantu tidak ada hanya untuk tidur dengan majikannya, mereka punya banyak hal lain yang harus dilakukan. Hanya seorang nit dari abad ke-21 seperti Xiao Chen yang berpikir seperti ini. "Benar, bantu aku pergi ke kota untuk membeli jamu," kata Xiao Chen dengan gembira setelah dia memikirkannya sebentar. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini, dia terlalu malas untuk melakukan perjalanan ini. Secara kebetulan, sekarang ada seorang pelayan yang bisa membantunya dalam hal ini. Setelah bertarung dengan Zhang He dan memahami ledakan meteor, dia jelas bisa merasakan bahwa kapasitas esensinya tidak mencukupi. Entah itu mengeksekusi teknik bela diri yang kuat atau mempertahankan api sejati guntur ungu dengan intensitas tinggi, dia tidak dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama. Ini adalah masalah serius, jika dia harus menjalani pertarungan yang panjang atau menyempurnakan pil tingkat tinggi, esens yang tidak mencukupi bisa menjadi kelemahan fatalnya. Satu-satunya solusi untuk ini adalah meningkatkan budidayanya dan dengan cepat mengolah mantra surgawi guntur ungu ke lapisan kedua. Dengan begitu, dia bisa menyimpan lebih banyak esens di tubuhnya. Saat meningkatkan kecepatan kultivasinya, selain kerja keras, pil obat juga merupakan suatu kebutuhan. Xiao Chen pergi mengambil kertas dan tinta dari ruang kerja dan mulai menulis. Meski ia tidak terbiasa menulis dengan kuas, namun pemilik asli tubuh ini sudah tidak asing lagi karena ia adalah penduduk asli dunia ini. Setelah dia selesai menulis, Xiao Chen meniup kertas itu dengan lembut, mencoba mengeringkan tintanya. Dia puas dengan kaligrafinya. Xiao Chen kemudian mengeluarkan segel pribadinya dan memberikannya kepada Bau Petik Terbalik Dia tersenyum dan berkata, "Ikuti saja daftar di kertas untuk membeli jamu, itu bukan jamu langka dan mudah ditemukan di toko jamu biasa di kota Mohe.
Gunakan segel saya untuk mengambil sejumlah uang dari cabang rekening. Anda dapat menggunakan sisanya untuk membeli pemerah pipi atau produk riasan lainnya untuk Anda sendiri, tidak perlu mengembalikan kembaliannya. Bao petik terbalik R menerima segelnya sambil merasa agak tercengang. Dia berkata dengan tidak percaya, "Tuan muda, Anda meminta bao petik terbalik R untuk menjalankan beberapa tugas." Pekerjaan seorang pembantu biasanya menyajikan teh atau air, merapikan rumah, atau membantu majikannya berdandan. Terkadang, mungkin ada permintaan khusus untuk tidur dengan tuannya atau menemani mereka mandi. Ini juga sangat normal. Namun, dalam menjalankan tugas, hal ini biasanya dilakukan oleh pramugari laki-laki. Selain itu, Xiao Chen memiliki reputasi yang sangat buruk di klan Xiao. Bao petik terbalik R tidak menyangka bahwa Xiao Chen hanya akan memintanya untuk menjalankan beberapa tugas. Jika Anda tidak menjalankan tugas, lalu apa yang dapat Anda lakukan? Tidur bersamaku. Xiao Chen tersenyum, "Kenapa? Apakah kamu tidak mampu melakukannya? Jika kamu tidak bisa maka aku akan mencari orang lain." Bao petik terbalik R segera bereaksi, wajahnya yang kecil dan mungil dipenuhi senyuman saat dia berkata dengan gembira, "Saya bisa melakukannya. Saya pasti bisa melakukannya, saya akan melakukannya sekarang." Tuan muda, yakinlah, Bao petik terbalik R akan menyelesaikan tugas ini dengan baik. Melihat Bao petik terbalik R menghilang dalam sekejap, Xiao Chen tertawa puas. Lumayan punya pembantu, setidaknya dia tidak perlu repot dengan hal-hal seperti menjalankan tugas di kemudian hari. Setelah mandi, Xiao Chen berganti pakaian baru. Dia berbaring di tempat tidurnya dan mulai membaca buku pengantar alkimia. Berbaring dan membaca adalah kebiasaan yang dia peroleh dari dunia aslinya. Itu adalah sesuatu yang tidak mau dia ubah bahkan setelah dia datang ke dunia ini. Jika seseorang dari dunia ini melihatnya sekarang, mereka akan sangat terkejut. Alkemis adalah profesi yang paling dihormati di benua Tianwu. Rasa hormat ini datang dari obat-obatan mereka yang dapat menyembuhkan luka, pil ajaib yang dapat mengubah bakat tubuh dalam berkultivasi, dan pil yang mempercepat kecepatan kultivasi. Bagi setiap kultivator, alkimia memiliki tingkat daya tarik tertentu. Alkemis jarang ditemukan dan mereka sangat diminati. Hal ini tentu saja menyebabkan profesi ini lebih dihormati daripada yang lain. Xiao Chen membalik-balik buku halaman demi halaman. Buku pengantar ini tidak terlalu tebal, hanya berisi puluhan halaman. Xiao Chen membaca sekilas buku itu dan menyelesaikannya dalam waktu singkat. Itu benar-benar hanya sebuah buku pengantar, tidak ada konten padat di dalamnya dan hanya memberikan gambaran singkat tentang alkimia. Namun, Xiao Chen masih mendapat manfaat dari ini, karena dia sekarang memiliki pemahaman kasar tentang alkimia di dunia ini. Alkemis di benua Tianwu dapat dipisahkan menjadi 7 tingkatan, dengan 1 tingkatan terendah dan 7 tingkatan tertinggi. Semua ujian pemeringkatan dilakukan oleh Asosiasi Alkemis. Untuk menjadi seorang alkemis, ada 3 prasyarat. Pertama, seseorang membutuhkan martial spirit yang dikaitkan dengan api atau teknik yang dikaitkan dengan api. Dengan kata lain, mereka harus memiliki kemampuan memadatkan api. Prasyarat kedua adalah pengetahuan seseorang tentang tanaman obat. Kondisi ini memerlukan dasar-dasar yang sangat kuat dan seseorang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanaman obat dan penggunaannya. Tidak ada jalan pintas untuk melakukan hal ini hanya dapat dicapai melalui pembelajaran hafalan. Prasyarat ketiga adalah kesadaran spiritual. Ini adalah kondisi yang paling samar-samar dan tampak sangat membingungkan. Kesadaran spiritual serupa tetapi jelas berbeda dengan persepsi. Bahkan jika seseorang telah berjalan sangat jauh dalam jalur kultivasi, mereka mungkin masih tidak dapat membangkitkan kesadaran spiritualnya. Kultivasi dan kesadaran spiritual tidak terkait secara langsung. Ada beberapa individu yang telah membangkitkan kesadaran spiritualnya dan memiliki kesadaran spiritual yang sangat besar. Namun, mereka tidak berhasil mencapai prestasi apapun dalam hal budidaya. Yang disebut kesadaran spiritual mengacu pada intuisi, indera, dan koneksi mental sang alkemis. Yang paling penting adalah koneksi mental mereka dengan bahan obat. Jika koneksi mental mereka bisa cepat, stabil, dan teliti, maka mereka akan mampu melangkah jauh di jalur alkimia. Xiao Chen memikirkan 3 prasyarat ini dan memeriksa dirinya sendiri. Dia memiliki api sejati guntur ungu, jadi dia secara alami telah menyelesaikan prasyarat pertama. Selain itu,
Dia telah menghafal bab tentang pemurnian pil di ringkasan budidaya dan mampu mengingat informasi tentang bahan obat secara detail. Setelah membaca ringkasan budidaya selama 3 tahun, dia sudah familiar dengannya seperti punggung telapak tangannya. Lebih jauh lagi, dia telah menemukan bahwa ramuan obat di dunia ini sama dengan yang tercatat dalam ringkasan budidaya. Jadi, Xiao Chen telah menyelesaikan prasyarat kedua juga. Adapun prasyarat ketiga, nampaknya sangat misterius. Ringkasan budidaya tidak memiliki catatan kesadaran spiritual dalam bab tentang pil pemurnian. Namun, dia tidak khawatir. Bagaimanapun juga, alkimia yang dicatat dalam kompendium budidaya sedikit berbeda dari alkimia dunia ini. Sekalipun dia tidak memiliki kesadaran spiritual atau hanya memiliki kesadaran spiritual yang lemah, dia tetap yakin bahwa dia dapat belajar memurnikan pil. Jika dia tidak bisa menjadi seorang alkemis di dunia ini, dia akan mengikuti metode yang tercatat di ringkasan budidaya. Terlebih lagi, pil-pil yang dicatat dalam ringkasan budidaya lebih mendalam dan misterius daripada pil-pil di dunia ini. Misalnya, dia bermaksud menyempurnakan pil puasa. Pil ini akan menghilangkan kebutuhan makan atau minum selama sebulan setelah dikonsumsi. Efek seperti ini belum pernah terjadi di dunia ini. Ketika langit hampir gelap, Bao Petik Terbalik akhirnya kembali dengan membawa sekantong besar tanaman obat. Setelah dia melihat keringatnya tertutup dan penampilannya berdebu, Xiao Chen merasa agak terganggu. Gadis ini tidak terlihat lebih tua dari 14 atau 15 tahun. Di dunia aslinya, dia masih duduk di bangku sekolah menengah. Dia berkata dengan nada meminta maaf, saya lupa memberitahu Anda bahwa saya tidak terlalu membutuhkan tanaman obat ini dan Anda dapat meluangkan waktu. Saat Bao Petik Terbalik menyeka keringatnya dengan tangan kecilnya, dia mendengar kata-kata ini dan tercengang. Apakah saya salah dengar? Anak hilang yang terkenal dari klan Xiao benar-benar meminta maaf kepada seorang pelayan. Ketika Xiao Chen masih menjadi sampah, dia memiliki reputasi yang sangat buruk. Meskipun dia mengalahkan Xiao Jian dan membuktikan bahwa dia bukan sampah, mereka tetap tidak memiliki kesan yang baik terhadap Xiao Chen. Semua orang mengatakan bahwa dia adalah orang keji yang mabuk oleh kesuksesan, menjadi lebih sombong dari sebelumnya. Bahkan ada desas-desus bahwa dia telah memberi pelajaran kepada semua orang yang telah mempermalukannya di masa lalu. Bao Petik Terbalik telah mendengar banyak rumor ini. Jika Xiao Chen mengetahui rumor ini, dia pasti akan menjadi sangat tertekan. Ketika dia melihat ekspresi terkejut Bao Petik Terbalik Xiao Chen merasa sedikit khawatir dan bertanya dengan suara lembut, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Bao Petik Terbalik dengan cepat memulihkan akalnya. Dia tidak terbiasa dengan nada bicara Xiao Chen, jadi dia tersipu dan menjawab dengan suara lembut, Bao Petik Terbalik baik-baik saja, terima kasih banyak atas perhatian Tuan Muda. Xiao Chen santai, kembalilah dulu. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan saat ini. Ketika Bao Petik Terbalik mendengar kata-kata ini, dia memandang Xiao Chen dengan heran dan berkata dengan gugup, apakah Tuan Muda mengusir saya? Tetua pertama berkata bahwa aku sekarang adalah pelayan pribadimu dan akan tinggal di sini mulai sekarang. Jika Anda mengusir saya, tetua pertama akan berpikir bahwa saya tidak melayani Anda dengan baik dan akan menghukum saya. Xiao Chen tidak mengharapkan situasi seperti itu. Para pelayan dan pembantu ini semuanya adalah anak yatim piatu atau anak dari keluarga miskin. Barang-barang itu sudah terjual, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati sebagai hukuman, pelakunya tidak bertanggung jawab. Meskipun klan Xiao tidak seketat itu, tetap ada beberapa bentuk hukuman. Xiao Chen mengerutkan kening, dia belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Ada banyak ruang di halaman Xiao Chen tapi dia punya terlalu banyak rahasia. Memiliki orang asing di sisinya membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah berpikir lama, Xiao Chen tidak berhasil memikirkan solusi yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Melihat Bao Petik Terbalik yang menyedihkan, hati Xiao Chen melembut. Tinggallah di sini dulu, ada ruang samping kosong di sayap timur, kamu bisa menginap di sana malam ini. Bao Petik Terbalik berkata dengan gembira, Bao Petik Terbalik berterima kasih pada Tuan Muda kedua. Saya akan pergi dan menyiapkan makan malam untuk Tuan Muda kedua sekarang. Xiao Chen memandang tanpa daya saat Bao Petik Terbalik pergi dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke ramuan obat yang dibawanya kembali dan memeriksanya dengan cermat. 20 kunyit, 50 adas bintang,
20 spearmint, 20 rumput cakar harimau. Xiao Chen dengan hati-hati menghitungnya satu persatu. Gadis ini cukup mampu, dia telah mengembalikan jumlah yang dimintanya. Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri ketika dia mengambil sebatang rumput cakar harimau untuk memeriksanya dengan cermat. Bagian paling atas dari rerumputan sepanjang 1 kaki itu memiliki 4 helai daun berwarna hijau keunguan. Saat dia melihat batang rumput cakar harimau ini, yang usianya tidak lebih dari 10 tahun, dia merasa sangat bingung. Xiao Chen berpikir, apakah kesadaran spiritual ini? Bagaimana cara membuat koneksi mental dengan ramuan? Dia memegang ramuan itu dengan lembut di tangannya dan menutup matanya saat dia menenggelamkan kesadarannya ke bawah. Kesadarannya mengikuti esensinya saat perlahan bergerak menuju tangan kanannya. Esensinya meninggalkan tubuhnya dan melilit ramuan itu dengan lembut. Namun kesadarannya tertahan di tubuhnya, terhalang oleh kulit dan daging telapak tangannya. Itu tidak dapat keluar dari tubuhnya. Bahkan setelah dia mencoba beberapa kali, kesadarannya masih tidak dapat membuat koneksi apapun dengan Tiger Paw Grass. Kesadaran dan kesadaran spiritual sangat berbeda. Saat Xiao Chen bisa menyerah, kesadarannya yang melayang di sekitar telapak tangannya tiba-tiba berhasil menangkap jaring energi hijau yang aneh. Ada banyak benang kecil energi yang mengalir ke tubuhnya melalui esens dari jaring energi hijau. Itu dengan cepat terhubung dengan kesadarannya dan ruang hijau segera muncul dalam kesadaran Xiao Chen. Di dalam ruang hijau ini terdapat jaringan benang yang rumit, tampak seperti labirin yang rumit. Aliran energi hijau ini meluas kemana-mana di ruang hijau ini. Energi itu kemudian terhubung erat dengan kesadaran Xiao Chen. Pada saat itu, Xiao Chen merasa seolah-olah dia bisa merasakan nafas dan denyut nadi Tiger Paw Grass. Perasaan yang sangat misterius. Xiao Chen merasa sangat gembira, ini pasti kesadaran spiritual. Dalam hubungan yang kuat itu, dia merasa seolah ramuan itu adalah bagian dari dirinya. Dalam keadaan seperti itu, dia akan mampu membawa pemahaman dan kendalinya terhadap ramuan itu ke tingkat yang lebih dalam. Selama penyempurnaan, dia akan mampu mencapai efek 2 kali lipat dengan setengah usahanya. Tidak mengherankan jika kesadaran spiritual merupakan persyaratan untuk menjadi seorang alkemis yang baik. Saat dia menarik kesadarannya, aliran energi hijau mengalir dari meridian di tangannya ke lautan kesadarannya. Setelah energi hijau beredar beberapa kali, ia membentuk bola hijau dan menyatu dengan kesadaran Xiao Chen. Dia bingung dengan bola hijau di lautan kesadarannya. Namun, dia memutuskan untuk tidak ambil pusing dengan bidang ini. Dengan pemahaman dasar tentang alkimia dunia ini, dia mungkin tidak akan mengerti apapun. Dia mengesampingkan kebingungannya saat dia membuka matanya dan melihat ke arah rumput cakar harimau sekali lagi. Dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ramuan tersebut. Akarnya juga memiliki banyak khasiat obat. Berbeda dengan apa yang tertulis di buku tulis yang menyatakan bahwa hanya daunnya saja yang bermanfaat. Dengan pemahaman yang lebih dalam ini, dia semakin yakin dengan kemampuannya memurnikan pil nantinya. Mengeluarkan kuali obat Azure Dragon, Xiao Chen memadatkan api sejati guntur ungu dan memulai upaya penyempurnaannya yang pertama. Ia bertujuan untuk menyempurnakan pil puasa. Dalam ringkasan budidaya, pil puasa adalah salah satu pil dengan kualitas terendah di dunia abadi. Hanya beberapa petani yang belum mencapai alam di mana mereka tidak perlu makan akan meminum pil ini. Jadi, sangat cocok untuk penggunaannya. Xiao Chen menempatkan rumput cakar harimau ke dalam api sejati guntur ungu dan dengan hati-hati mulai memurnikannya. Dia mengendalikan kekuatan api sejati guntur ungu dengan penuh perhatian. Xiao Chen tidak berani sedikit pun ceroboh. Keempat daun hijau itu dengan cepat meleleh menjadi 4 tetes cairan hijau bening. Cairan hijau ini terus-menerus direbus di dalam kuali. Xiao Chen mengeluarkan botol porselen yang telah dia siapkan sebelumnya. Dengan jentikan jarinya, dia menuangkan cairan itu ke dalam botol. Selanjutnya, Xiao Chen memfokuskan pandangannya pada akar yang belum dicairkan. Sebelum dia membangkitkan kesadaran spiritualnya, dia akan memperlakukan akar ini sebagai sampah dan membuangnya. Sekarang dia mengetahui khasiat obatnya, dia secara alami tidak akan membuangnya. Akarnya lebih keras daripada daunnya, sehingga ia harus menaikkan suhu apinya. Xiao Chen perlahan meningkatkan kekuatan api sejati guntur ungu. Mengontrol nyala api ini kelihatannya mudah tetapi sangat melelahkan. Lebih jauh lagi, ia menguji kemampuannya untuk mengendalikan apinya secara ekstrim. Jika apinya terlalu kecil, cairan obat tidak akan bisa diekstraksi. Jika terlalu besar,
cairan obatnya akan terbakar. Hanya dengan ukuran sempurna itulah dia berhasil mengekstraksi cairan obat. Untunglah kompendium budidaya telah menggambarkan hal ini dengan sangat jelas. Selama dia berhati-hati, itu tidak akan terlalu sulit untuk dicapai. Setelah dia mengeluarkan 5 tetes cairan hijau dari akarnya, meja itu dipenuhi dengan beberapa produk limbah. Xiao Chen dengan cepat mengambil 5 batang rumput cakar harimau untuk disuling. Namun, dia tidak seberuntung kali ini. Bahkan ketika dia tahu seberapa besar ukuran apinya harus ditingkatkan, dia masih merusak 2 batang rumput cakar harimau. Untunglah Xiao Chen telah mengantisipasi situasi ini dan meminta bau petik terbalik membeli 2 kali lipat bahan yang dia butuhkan. Secara keseluruhan, dia berhasil mengekstrak 50 tetes cairan obat dari Tiger Paw Grass sebelum dia berhenti.